Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib pada hari Selasa 22 Maret 2020 bertepatan dengan malam ke-20 dari bulan Sya'ban 1443 Hijriah, maka Ramadan hanya tersisa mungkin 9 hari lagi. Maka kita lanjutkan di sesi yang kedua ini dari daurah di Mamuju Tengah di Kalimantan Barat. Iya, Kalimantan Barat. Di Sulawesi Barat, di Mamuju Tengah, di Barakang, di Masjid Ibnu Abbas. Maka Allah mengumpulkan kita dan kita berdoa kepada Allah agar semua kita yang hadir di sini diberikan rizki yang melimpah oleh Allah. Qulu amin. Dipanjangkan umurnya yang barokah, yang semakin panjang umurnya semakin tunduk takut kepada Allah. Dan diberikan istri-istri yang 3 menjadi 4, yang 2 menjadi 3, yang 1 menjadi 2. Yang masih jomblo dimudahkan jodohnya. Yang 4 jadi 5. Oh jangan, itu serakah. Diaminkan juga. Maka pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tema keutamaan menghidupkan sunnah. Naam ya ibadallah, bahwa permasalahan melestarikan sunnah yang sudah termatikan dan mematikan kebid'ahan itu adalah tugas dari kita para ahlu sunnah as-salafiyah. Maka para ahlu sunnah menghidupkan sunnah-sunnah, melestarikan sunnah-sunnah yang termatikan dikarenakan kebodohan, dikarenakan kejahilan kita kepada ilmu. Sehingga di sana ada sunnah dilaksanakan orang pada bengong. Apa ini? Maka ahlu sunnah wal jamaah, mereka berada di garda terdepan menghidupkan sunnah-sunnah, melestarikan sunnah-sunnah yang punah dan mematikan kebid'ahan, yang mana pendalilannya telah datang di dalam hadis-hadis yang banyak. Di antaranya hadis Irbad ibni Sariyah, yang mana Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita dari 2 perkara agar menghidupkan sunnah-sunnah yang termatikan dan melestarikan sunnah-sunnah yang terpunahkan, dan mematikan kebid'ahan agar tidak tumbuh dan menyebar di masyarakat. Itu tugas kita. Sesuai dengan hadis dari Irbad ibni Sariyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad dan yang lainnya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha binawajiz. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Di dalam hadis ini, hadis yang memerintahkan kita kepada 2 perkara, menghidupkan sunnah yang termatikan dan menghancurkan kebid'ahan yang bisa jadi tersuburkan karena kebodohan. Maka lafaz yang pertama, alaikum bisunnati. Kalimat ala di ilmil usul memberikan makna wajib. Maka alaikum maknanya wajib atas kalian. Dan pendalilan kalimat ala bermakna wajib banyak di Al-Quran, di antaranya surat Ali Imran.
Allah berfirman dalam kewajiban haji, walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Maka wajib bagi kalian, walillahi 'alan nas, bagi Allah itu kewajiban bagi seluruh manusia untuk naik haji bagi yang mampu. Kalimat 'alan nas, kewajiban bagi seluruh manusia, maka lafaz 'ala di ilmi usulul fiqh yufidul wujub, memberikan makna wajib. Dan begitu pun di sini, ala masuk kepada domir kum, kalian, alaikum bisunnati, maknanya wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Maknanya jika ada sunnah yang terlupakan, sunnah yang termatikan, sunnah yang hampir punah, maka dilestarikan, dihidupkan kembali, sehingga manusia mengamalkannya dan mengetahui ini adalah sunnah. Alaikum bisunati, wajib bagi kalian untuk menghidupkan sunnah-sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, addu alaiha binawajid. Maka peganglah sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin dengan gigi geraham kalian. Dan makna lugatil arabiyah digigit dengan gigi geraham, bukan maknanya sunnah-sunnah itu digigit dengan gigi geraham kita. Sunnah bukan makanan. Sunnah bukan chewing gum, permen karet yang digigit dengan gigi geraham, bukan. Tetapi itu ibarah dari Arab. Maknanya peganglah dengan teguh, beristiqomahlah kepadanya. Keep the faith. Pegang dengan keras iman kalian, sunnah itu. Itu maknanya. Kemudian di lafaz yang pertama ini maknanya wajib bagi kita untuk menghidupkan sunnah-sunnah. Dan yang kedua, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Maka makna wa iyyakum, beware, caution, hati-hati, awas. Hati-hati kalian dengan kebid'ahan. Muhdatsatil umur, perkara-perkara yang diada-adakan, yang tidak ada syariatnya di zaman Nabi dan para sahabatnya, kemudian di zaman sepeninggal Nabi dan para sahabatnya dan tabi'in serta itba'ut tabi'in dari salafus saleh, kemudian dianggap ibadah. Seperti misalnya Maulid Nabi, maka perayaan Maulid Nabi bid'ah. Tidak ada di zaman Nabi dan para sahabat merayakan Maulid Nabi yang maknanya happy birthday to Nabi. Karena makna Maulid Nabi adalah memperingati hari lahirnya Nabi. Maka ini bid'ah. Nabi semasa hidupnya 63 tahun tidak pernah melaksanakan happy birthday 1 tahun pun untuk dirinya. La di Makkah wala di Madinah. Dan para sahabat yang mencintai para nabi lebih cinta daripada kita, karena mereka memperjuangkan Islam bersama Nabi. Perang Badr, perang Uhud, dan peperangan yang lainnya. Abu Bakar tidak diriwayatkan melaksanakan tiup lilin untuk ulang tahun kepada Nabi. Umar tidak juga melaksanakan happy birthday kepada Nabi. Happy birthday to Nabi, happy birthday to Muhammad. Tidak ada. Bid'ah. Semua tidak ada. Bahkan dari as-salafus saleh, tabi'in serta itba'ut tabi'in, kecuali kelompok Syiah dari Al-Fatimiyah di Mesir, mereka merayakan kelompok Syiah ini happy birthday to Nabi yang tujuannya politis, bukan sunnah. Politis, karena mereka adalah kerajaan Syiah seperti sekarang di Iran, negara Syiah di Mesir dulu di tahun 600-an. Maka mereka berpikir kita kerajaan Syiah, tapi meskipun kita besar, kaum muslimin membenci Syiah. Maka bagaimana mendekatkan orang-orang Sunni datang kepada kita? Dipikir oleh mereka perayaan-perayaan yang membuat senang kaum muslimin. Ada perayaan apa? Happy birthday. Selamat ulang tahun. Untuk siapa? Untuk Nabi kita. Akhirnya diadakan acara happy birthday to Nabi. Pada tahun itu 600-an. Berarti happy birthday Nabi keberapa? Wallahu a'lam. Kalau jadi lilinnya berapa ratus?
Alhasil dirayakan dengan menyembelih makanan kambing-kambing dan unta-unta dan sapi-sapi dan halawiyat. Makanan-makanan dibagikan. Mulai dari situlah sampai this time, zaman now, mereka merayakan pesta Maulid Nabi di masjid-masjid. Maka itu contoh dari ucapan Nabi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara yang diada-adakan. Karena perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan setiap kebid'ahan kesesatan. Maka hadis yang pertama ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad dari Irbad ibni Sariyah, yang sanadnya bertumpu kepada Hujr ibnu Hujr wa Abdurrahman ibni Amr as-Sulami. Hujr ibnu Hujr adalah rawi yang majhul, dan Abdurrahman ibnu Amr as-Sulami juga rawi yang majhul dhaif. Maka kedua dhaif ini bisa naik kepada derajat hasan li ghairi. Maka hadis ini disahihkan oleh para ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah dan Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, dan disahihkan para ulama sebelumnya. Maka ini pendalilan yang pertama bahwa kewajiban bagi seluruh ahli sunnah semampu mungkin untuk menghidupkan sunnah-sunnah yang termatikan. Dan begitu pun di dalam hadis yang kedua, adapun hadis yang kedua hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, wa khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Di riwayat Muslim seperti itu. Di riwayat Nasa'i, An-Nasa'i ada tambahan wa kulla dhalalatin finnar, dan sanadnya sahih seperti di riwayat Imam Muslim dari Jabir. Maka maknanya di hadis yang kedua, sebaik-baiknya perkara adalah mengikuti sunnah Nabi, dan seburuk-buruknya perkara adalah tidak mengikuti sunnah Nabi, menghidupkan kebid'ahan. Dari dua hadis ini barakallahu fikum, kita mengetahui sekarang bahwa tugas seorang ahli sunnah, dai ahli sunnah, mengajari manusia kepada sunnah dan menjauhkan dari kebid'ahan. Karena antara sunnah dengan kebid'ahan itu contradiction, paradoksisme. Jika dihidupkan sunnah, otomatis direct akan mati kebid'ahan. Kebalikannya, jika dihidupkan kebid'ahan, direct otomatis akan mematikan sunnah. Dan ini adalah kaidah di dalam permasalahan sunnah wa bid'ah. Dan ini sesuai ucapan salaf kita, Hasan ibnu Atiyah, seorang tabi'i yang thiqah. Diriwayatkan ucapan ini oleh Imam Al-Lalikai di Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, dan juga oleh Ibnu Abi Asim di kitabnya As-Sunnah, dan oleh Imam Abdullah bin Ahmad di kitabnya As-Sunnah, dan oleh Al-Ajuri, dan yang lainnya seperti Ibnu Battah di kitabnya Al-Ibanah, dengan sanad yang sahih dari berbagai jalan. Berkata Hasan ibnu Atiyah, mabtada'a qaumun bid'atan illa rafa'allahu minhum as-sunnah bimiqdar bid'atihim. Maka tidaklah suatu kaum melaksanakan kebid'ahan, maka otomatis Allah akan mencabut dan mematikan sunnah. Sesuai kebid'ahan itu dilahirkan dan ditumbuhkan, maka akan ada kebid'ahan yang dimatikan secara otomatis. Maka prakteknya bagaimana? Prakteknya kita berikan contoh dari berbagai fikih. Contohnya yang paling dekat fikih puasa. Di zaman now, di zaman penuh kebodohan, misalnya adzan fajar jam 4.30. Maka kita orang-orang yang sahur, batasnya ya jam 4.30 waktu fajar itu.